Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, To the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Hello viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Alia. Dan bersama aku Sebastian Teti. Viewers, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ini walaupun angka sudah lumayan agak menaik dari biasanya ya. Takut deh. Karena varian baru ini, tapi pastinya kalian harus jaga protokol kesehatan. Betul, jadi meskipun TBL takut banget loh, tetap aja kalau misalkan bepergian sering ya, harus sering juga antigen ya, swab atau PCR sekalian. Benar. Ya, harus benar-benar menjaga dan mawas diri. Nah, Anyway, viewers, kalian yang lagi di rumah aja, kita mau kasih kalian informasi yang menarik nih seperti biasa. Kita ada informasi apa nih pertama, Alia? untuk pertama, seperti episode yang sebelum-sebelumnya nih ya, kita akan sajikan sisi lain dari arisan sosialita. Wih, nah emang bener banget. Arisan sosialita itu kan selalu identik dengan sesuatu yang Wow. glamorous, fabulous, mahal. Tapi di segmen pertama ini nih, kita tidak akan bahas tentang sisi itunya dulu. Loh, kalau misalnya kita nggak bahas itu, kita mau bahas apanya nih? Ini kamu bikin kita penasaran nih. Karena sebelumnya kan kita pernah ngulas itu yang arisan dolar, Yes, arisan euro, betul. ya kan, sampai ada namanya arisan diamond. Diamond, iya. Sampai arisan tas Hermes Nah, juga. itu. Kita mau bahas apa ya sekarang? Yang ini juga menarik karena di balik arisan sosialita yang glamorous dan lain-lain, ada juga kisah tak sedap dan tidak boleh ditiru tentunya. Seperti ada oknum anggota yang menghilang. Aduh. Menghilang setelah terima arisan atau oknum bandar arisan yang nakal. Jadi nggak mau bayar gitu. Itu gimana sih? Ini aku kira yang di ghosting itu cuma hubungan cinta loh. Taunya arisan juga di ghosting bisa. bisa. Tuh nggak boleh ya kayak gitu. Seperti apa sih kisah lengkapnya dan bagaimana pula tips dalam memilih grup arisan yang semuanya solid dan bakal bayar? Ayo langsung aja kita lihat tayangan berikut ini. Viewers, di kota-kota besar seperti Jakarta muncul begitu banyak grup arisan yang kerap disebut arisan sosialita. Anggota grup arisan tersebut biasanya para wanita sukses yang datang dari beragam latar belakang, mulai dari businesswoman, wanita karir, artis ternama, istri pengusaha sukses hingga istri pejabat. Dan yang menarik dan banyak orang yang tidak tahu, kalau ternyata di balik gemerlapnya arisan sosialita tersebut ada juga cerita yang tak sedap. Seperti oknum anggota arisan yang kabur setelah menerima arisan. Bahkan ada juga oknum bandar arisan disebutan untuk ketua arisan yang tidak jujur alias tega mengakali anggota arisannya sendiri. Setidaknya seperti yang dialami pedangdut Irma Darmawangsa. Kalau bandarnya kabur sih enggak, tapi kalau nggak sesuai di awal ya gitu, maksudnya pas sudah penarikan ternyata banyak potongan-potongan gitu kan. Ya sedangkan kita kan kalau arisan kan nabung ya kan. Pas sudah penarikan ada potongan A, potongan B, potongan C, yang saya kaget ini potongan-potongan apa? Ya buat pengeluaran ini. Oh nggak bisa. Kalau saya bilang itu bukan hak Anda. Karena masalah uang tuh sekecil apapun nominalnya tuh sangat-sangat sensitif ya kan. Makanya pas saya waktu adalah di arisan sebelah lah seperti itu, dan saya tahu seperti itu, saya kecewa. Pengalaman seperti ini tak hanya dialami Irma Darmawangsa yang sekarang tergabung dalam grup arisan Royal Family tersebut. Cerita yang kurang lebih sama dirasakan Bunga Atika ketika sang bandar tidak berkomitmen dengan perjanjian di awal ikut arisan. Untuk arisan macam-macam ya, karena udah bukan baru 1-2 tahun ini ikut arisan. Jadi kalau untuk di Jakarta ini pernah juga ada arisan dapet, kita bayarnya harus on time, tapi setelah dapat bayarannya dicicil. Itu juga ada juga seperti kayak. Jadi kan kita bayarnya harus on time, tapi kenapa kalau udah dapat dicicil bisa 2-3 kali? Kan nggak fair namanya. Ada teman cerita juga, itu pernah dapet ternyata tasnya KW. Nyesek banget gak sih, bayar udah sesuai harganya, ternyata tasnya didapat KW, ya Allah. Sosok bandar arisan yang jujur, amanah, dan bisa dipercaya, itulah kata kunci kesuksesan sebuah grup arisan.
Dan itu pula yang selama ini dilakukan dua bandar arisan Royal Family ini, Yuda Setia dan Nanda Firdaus. Kalau menurut Nyai ya, bandar itu satu hal itu yang harus dipercaya sama orang. Itu susah ya, kepercayaan itu susah karena itu harus kita pegang benar-benar. Nyai kan bukan bandar di sini aja, juga bandar ada di arisan lain tuh udah 17 tahun Nyai pegang. Alhamdulillah itu amanah. Ya mereka lihat dari bandarnya tuh benar-benar yang ya jelas gitu ya. Menurut Nyai pesan banget dari Nyai ya, kalau jadi bandar itu benar-benar harus amanah, harus dipercaya oleh semua member. Ya kan, karena kepercayaan itu mahal harganya. Karakter seorang bandar itu sebenarnya harus bisa merangkul satu mas. Banyak permasalahan di luar, sebanyak ribet di luar, tapi tetap saya harus jadi di tengah. Kalau arisan bermasalah sering, tapi saya tidak pernah mempermasalahkan mereka karena itu urusan pribadi-pribadi mereka. Karena kita punya masalah pribadi juga mas. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Rani Ramadina, Buban alias Ibu Bandar dari grup arisan Superstar Ladies. Ada yang member yang misalnya belum bayar, kita pasti bayarin dulu gitu kan sebagai bandar begitu. Memang nggak semuanya bandar seperti itu, tapi aku tanggung jawabnya luar biasa banget lah, ingin yang terbaik untuk para member begitu sih. Aku pun mungkin dulu sebelum jadi bandar kan pastinya jadi member dulu begitu ya. Jadi kita pasti akan pada saat diajak itu akan cari tahu bandarnya itu story-nya bagaimana begitu. Kemudian ada sejarah yang negatif atau bagaimana gitu. Apalagi misalnya mainnya besar. Viewers, bila tadi cerita anggota arisan yang dikadali oleh sang bandar nakal, maka kisah berikut ini agak sedikit berbeda. Kali ini sang bandar arisan lain terkena aksi tipu-tipu oleh anggota yang berbakat kriminal. Seperti yang diceritakan oleh Sri, anggota arisan Superstar Ladies ketika dirinya menjadi bandar sebuah grup arisan. Karena aku pernah pengalaman, pernah dulu dibawa kabur orang uang arisan dan cukup gede. Arisan aku kebetulan yang 10 juta punya. Tetap saya sebagai ketua arisan tetap garansi untuk member-member saya yang tanggung jawab semuanya. Menjadi ketua arisan alias bandar memang tidak mudah. Selain memikul tanggung jawab yang besar, ia juga harus bisa memastikan seluruh anggota arisannya merasa nyaman dan mendapat perhatian yang sama dari sang bandar. Guys, kalau kita memilih arisan, harus memilih arisan yang benar-benar terpercaya. Bandarnya harus yang benar-benar terpercaya, yang tidak fake, yang tidak tipu-tipu. Membersnya juga harus tidak tipu-tipu. Karena pertama kan kita lihat dulu bandarnya siapa gitu kan, karena kan harus trust ya. Karena kan sekarang arisan juga serem gitu kan, banyak yang aneh-aneh. Dan jadi kita pertama harus lihat bandarnya, member-membernya juga. Jadi nanti kalau dapet kan aman. Tips untuk arisan lebih baik, kalian harus tahu bandarnya siapa, anggota-anggotanya siapa, dan lebih baik pula anggota-anggotanya itu saling mengenal satu sama lain. Seperti kata ungkapan bahwa pengalaman adalah pelajaran yang berharga. Meski belum pernah mengalaminya langsung, tapi para wanita cantik ini sepakat bahwa memilih grup arisan itu sama seperti memilih pasangan, harus yang benar-benar baik dan bisa dipercaya. Untuk pertimbangan saya secara pribadi, aku sih lebih mencari bandar yang jelas, bandar yang amanah, dan yang pasti track recordnya baik. Itu yang menurut saya, karena kan kalau kita ibaratnya gini, kalau arisan itu kan menitipkan dana. Oh iya dong, kalau kita jadi bandar harus kepercayaan, trust. Karena kenapa? Kita harus membuat member-member kita trust. Terus banyak juga yang tipu menipu. Jadi hati-hati, pilihlah bandar yang bagus, yang baik, yang terpercaya, seperti The Royal Family tentunya. Tip buat teman-teman yang mau ikut arisan, pertama kalau aku tuh lihat bandarnya siapa, dan sebaiknya kita lihat lingkungan teman-teman yang di dalam arisan itu. Semua tuh kan bisa lihat, kita dari link medsos itu udah banyak banget, kita bisa lihat dia siapa. Nah itu penting sekali. Pentingnya itu sebetulnya kalau misalnya ada yang udah dapat arisan terus dia kabur, nah itu bisa juga terjadi member kabur. Misalnya bandar kabur juga sebetulnya ada, jadi kita harus hati-hati.
Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.